Kita ingat ketika zaman pemerintahan Presiden Soeharto, pada masa itu setiap orang yang akan menjadi anggota MPR DPR diadakan litsus. Litsus itu semacam penelitian khusus kepada orang tersebut. Dan yang dicari supaya orang benar-benar menjadi seorang Pancasilais, orang-orang yang sungguh berkomitmen tinggi terhadap negara. Supaya jangan ada orang yang masuk yang justru membahayakan negara. Itulah tujuan litsus, mencari anggota DPR, MPR yang bagus, yang baik, yang setia kepada negara dan Pancasila. Itulah yang dicari. Baru kita mendengar juga ada TWK yang dilakukan di KPK itu. Tes wawasan kebangsaan, tes wawasan kebangsaan. Sama, pegawai-pegawai itu dites untuk mencari pegawai yang betul-betul mempunyai kesetiaan pada negara, bangsa dan negara. Menurut hemat saya tidak ada salahnya, bagus. Seperti itu. Jadi yang dicari adalah supaya mereka menjadi pegawai-pegawai yang baik, pegawai yang jujur, pegawai-pegawai yang sungguh-sungguh setia melaksanakan tugasnya, melakukan keadilan, ketertiban, dan sebagainya. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar dari kitab Putra Sirah. Dari kitab Putra Sirah itu kita lihat di sana terdapat nasihat yang diberikan kepada orang-orang yang akan menjadi pegawai istana. Kenapa mereka perlu mendapatkan nasihat ini? Perlu mengetahuinya, karena mereka akan sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah. Maka nasihat-nasihat tadi kita dengar bagus sekali. Jadi nasihat itu sangat konkret sekali kita dengar tadi, supaya mereka bijaksana, budiman, arif, menjamin perkembangan negara. Hal-hal yang harus dihindarkan jelas tadi kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirah itu. Membenci sesama tidak boleh. Nafsu kuasa tidak boleh. Sombong tidak boleh. Sewenang-wenang tidak boleh. Sewenang-wenang itu artinya semaunya. Nah, kalau sudah berkuasa, ini kuasa saya. Tidak adil tidak boleh dilakukan. Nafsu uang masuk di sana, korupsi dan segala macam itu karena nafsu uang. Nasihat-nasihat di atas diberikan atas dasar keyakinan bahwa jabatan yang diduduki oleh para pegawai istana itu dan para pemimpin pada khususnya adalah demi kesejahteraan seluruh negeri. Itu maka itu penting. Tetapi memang kesejahteraan seluruh negara itu tidak seluruhnya tergantung dari pemimpin. Seluruh rakyat ikut bertanggung jawab. Maka mutu hidup yang dituntut dari para pemimpin juga dituntut dari seluruh rakyatnya. Seperti pemerintah kota, dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Demikianlah juga semua penduduknya. Seperti yang dituntut tadi dari pemerintah itu tidak boleh
sewenang-wenang, sombong, nafsu kuasa, nafsu uang, tidak boleh membenci sesama dan segala macam itu. Diberlakukan juga untuk masyarakat biasa. Kutipan yang dibaca pada hari raya kemerdekaan ini mengajak kita untuk semakin menyadari atau menyadarkan diri kita, entah mereka yang duduk sebagai pemimpin ataupun rakyat biasa, kita semua dipanggil pada kemerdekaan. Memang muncul pertanyaan, apa arti kemerdekaan yang merupakan panggilan itu? Dalam rangka hidup sebagai warga negara, 1 Petrus bab 2 ayat 13 sampai 14 tadi dalam bacaan kedua kita dengar mengartikan kemerdekaan itu sebagai tunduk kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Artinya kita tunduk kepada pemerintahan yang sah. Nasihat ini diberikan karena diandaikan bahwa pemerintahan itu adil, tetapi yang terakhir ini merupakan rupanya tidak selalu diandaikan. Sabda yang baru kita dengar ini menyadarkan kita bahwa sebagai warga negara merdeka, kita mempunyai kewajiban terhadap negara. Karena kita sudah menerima banyak dari negara. Misalnya keamanan, sarana-sarana dasar untuk kehidupan, dan macam-macam hal yang mutlak perlu agar kita dapat berkembang sebagai pribadi. Maka wajarlah kalau kita pun harus tunduk kepada pemerintah. Dalam hal seperti itu, warga negara yang merdeka dituntut untuk menyatakan kemerdekaannya dengan memilih dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Seperti juga sudah disampaikan dalam bacaan pertama. Setiap tanggal 17 Agustus kita diajak berpikir, merenungkan dan mengenangkan perjuangan bangsa kita dalam merebut kemerdekaan. Kita semua sadar kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah suatu yang selesai dan bulat. 17 Agustus 1945 menjadi suatu permulaan yang harus diperjuangkan, diperkokoh, diisi. Pengisian kemerdekaan bagi kita berarti membangun negara. Dan membangun berarti mengembangkan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Tegaknya keadilan, kebenaran, dan keberlangsungan, perdamaian, dan ketentraman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaan kita, siapakah yang bertugas mengisi kemerdekaan? Siapakah yang berkewajiban membangun negara? Ini adalah tugas kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat warga negara. Pertanyaan kita sekarang yaitu, apa yang perlu kita perbuat sebagai biarawan atau biarawati? Apa yang bisa kita buat sebagai pelajar? Apa yang bisa kita buat sebagai pegawai negeri? Apa yang bisa kita buat sebagai buruh, mungkin juga orang yang bekerja di bidang swasta? Apa yang harus kita buat? Saya ingin menutup renungan kita ini dengan kata-kata bijak
dari Presiden Amerika Abraham Lincoln namanya. Jangan kamu tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi bertanya apa yang sudah kamu berikan pada negara. Sebagai warga NKRI, kita ingat dengan kata-kata Monsinyur Sugio Pranoto yang menjadi pahlawan nasional kebanggaan kita, yaitu dia mengajak umat Katolik semua supaya kita harus 100% Katolik dan 100% Pancasila. Mari para saudara kita berdoa pada hari ini bagi tanah air kita tercinta Indonesia agar semakin berkembang, semakin maju, tapi tidak hanya berkembang dan maju, tetapi semakin nampak keadilan, kedamaian, kerukunan, toleransi di seluruh tanah air kita ini. Mari kita mendoakannya agar berkat Tuhan selalu melimpah di tanah air Indonesia tercinta ini. Amin.